Ya, sebenarnya kalau kita melihat masalah utamanya adalah distribusi. Jadi kalau Hmm. dari sisi produksi sebenarnya mungkin ya dalam waktu beberapa tahun mungkin bisa terpenuhi, tapi yang menjadi kendala utama itu adalah distribusi. Karena yang kita lihat kan sekarang lebih banyak menumpuk ya di sekitar Jawa, Bali, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat ke Indonesia Timur misalnya itu masih sangat kekurangan. Sehingga yang daya ungkitnya itu lebih besar dan lebih bisa mengatasi masalah, sebenarnya yang kami lihat adalah untuk mengatasi masalah distribusi Ya. dokter, terutama spesialis di Indonesia. Nah, dengan itu kami sudah cukup lama menawarkan konsep AHS, ya, Academic Health System atau sistem kesehatan akademik yang juga sudah dipayungi oleh SKB, Surat Keputusan Bersama dua Menteri, Mendikbud dan Kemenkes, dan sekarang juga sudah diadopsi oleh eh, beberapa FK. Jadi di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa wilayah sistem kesehatan akademik. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, ITB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Majalah Kampus Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD, FRSPH. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Apa kabar? Ya, baik, sehat. Prof. Yodi ini menyelesaikan pendidikan dokter di UGM, kemudian S2 di Institute of, Institute of Tropical Medicine, Charit Medical Faculty, Humboldt University Berlin, Jerman. S3 juga di Institute of Tropical Medicine, tapi di Antwerpen, Belgia, dan Ghent University. Kemudian menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UGM sejak 1999, pernah menjadi wakil dekan, dan saat ini menjadi dekan. Dok, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir sampai saat ini menjadi apa dekan di FKKMK UGM. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi setelah selesai S3 yang tadi disebutkan Ya. di Belgia, kemudian saya pulang kembali, saya menjadi wakil direktur di Pusat Kedokteran Tropis KKMK UGM. Ya. Kemudian setelah itu saya menjadi Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM sampai 2016. Kemudian tadi sudah disebutkan menjadi Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan FKKMK UGM. Kemudian tahun 2021 menjadi Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan Pengabdian Masyarakat. Dan mulai tahun 2022 dapat amanah menjadi Dekan FKKMK UGM. Demikian Pak Bambang. Ya, baik. Dok, FKKMK UGM
kalau dilihat sejarahnya, terutama dari Fakultas Kedokteran, merupakan fakultas kedokteran yang tertua di Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritakan secara sepintas perjalanannya sampai saat ini dengan berbagai penghargaan akhirnya menjadi prodi kedokterannya akreditasinya unggul. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, fakultas kami memang memiliki sejarah yang panjang ya. Secara resmi kita peringati tanggal lahirnya atau diesnya itu tanggal 5 Maret. Tanggal ini merujuk pada tanggal resmi pembukaan PTK, Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Preklinik di Klaten, yang itu adalah pengambil alihan dan perubahan nama Perguruan Tinggi Jakarta Ika Daigaku yang dulu diambil alih oleh pemerintah RI dari Jepang setelah proklamasi. Jadi dulu dari Jakarta, kemudian karena Jakarta tidak aman, kemudian dibawa ke Klaten, kemudian setelah Yogyakarta lebih kondusif, dibawa ke Yogyakarta menjadi cikal bakal dari Fakultas Kedokteran, Masyarakat Keperawatan UGM. Nah, perjalanannya panjang dan tentunya dalam waktu ya sekarang berarti sudah 78 tahun lebih, banyak sekali capaian-capaian yang bisa dilihat. Namun mungkin saya langsung ke yang baru-baru saja, yang terakhir-terakhir. Misalnya tadi selain terakreditasi unggul di prodi dokter, kami juga mendapatkan akreditasi internasional juga, ASIIN, kemudian juga ada dari Asia University Network QA, ALIN QA, juga kita dapat untuk prodi dokter dan prodi-prodi yang lain. Selain itu juga kalau kita lihat QS World University Ranking yang by subject untuk medicine, kita masuk dalam top 500, persisnya yang terakhir itu kita ranking 359. Kalau di Indonesia kita top 3 kalau tidak salah, sehingga itu posisi terakhir kita. Dan award yang terakhir beberapa bulan yang lalu kita dapatkan adalah Award Aspire Excellence untuk kategori Inspirational and Innovative Approach to Health Profession Education untuk program Community and Family Healthcare with Interprofessional Health Education. Itu yang terakhir-terakhir Pak Bambang, tapi kalau untuk yang selama 78 tahun tentu cukup banyak dan agak lama nanti untuk menyampaikannya secara Iya, lengkap. iya. Baik. Mungkin yang khusus menyangkut akreditasi unggulnya, Prof. Mungkin bisa diceritakan mulai kapan itu. Ya, kalau akreditasi, ya kategori akreditasi unggul ini kan kategori yang baru ya. Tapi sebelum-sebelumnya memang kita selalu mendapatkan kategori yang tertinggi. Jadi itu sudah lama, Pak Bambang. Kita mendapatkan Ya, kategori yang, cuman memang istilahnya dulu kan bukan unggul ya istilahnya ya. ya, Sehingga yang kita selalu mendapatkan yang tertinggi, Alhamdulillah. Dan ini baru saja beberapa minggu yang lalu ini untuk reakreditasi. Jadi itu adalah akreditasi yang dulu yang unggul ya. Dan kita baru saja reakreditasi, baru divisitasi oleh Lampetekes beberapa minggu yang lalu. Dan kami masih menunggu hasilnya. Semoga ya hasilnya unggul kembali begitu. Tapi insya Allah kalau melihat polanya ya sejak dulu sampai sekarang dalam skema akreditasi kita selalu mendapatkan kategori yang terbaik Pak Bambang. Dan itu tidak hanya untuk prodi dokter, tapi juga untuk prodi-prodi yang lain yang kita ampu juga di FKKMK UGM. ya. Eh, Memang menarik ini di FKKMK UGM ini karena eh, kelihatannya agak beda penggabungan Fakultas Kedokteran dengan kesehatan masyarakat dan keperawatan. Nah, itu berarti ada berapa prodi, Prof, yang ada di lingkungan FKKMK ini? Ya, kalau untuk FKKMK UGM, kalau dari sisi jumlah prodi memang cukup banyak. Jadi kalau total itu kita punya 3 program atau prodi sarjana plus profesi, yaitu dokter, kemudian gizi, kesehatan, kemudian keperawatan. Itu di level sarjana. Ya, Kemudian di level magister kita punya 8, di dokter spesialis BPDS kita punya 22, di pendidikan dokter subspesialis kita punya 5, dan di program dokter kita punya 1, Pak Bambang. Jadi memang ya, cukup banyak yang kita ampuh. ya.
Lalu yang dinyatakan mencapai akreditasi unggul itu eh, apa saja? Atau mungkin semua kecuali apa gitu ya? Ya, ya hampir semua kecuali yang masih baru dibuka. Karena yang masih baru dibuka kan tidak bisa langsung unggul, Pak Ya, Bambang. Jadi, tapi ya, kalau untuk yang sudah lama, bisa dikatakan, saya maaf, saya tidak buka datanya. Mungkin tadi kalau pernah ya, Pak bergabung mungkin bisa ini kan. Tapi kalau ya, setahu saya ini hampir semuanya unggul atau kalau belum skema yang baru ya. Terus kemudian, tapi ada beberapa prodi kita memang baru buka tahun ini, terutama yang spesialis, sehingga kemudian itu akreditasinya belum bisa unggul, karena memang kalau baru buka itu belum bisa untuk meraih akreditasi yang sifatnya unggul. ya. Baik. Nah, sekarang selalu ada wacana bahwa di Indonesia ini masih kekurangan dokter, termasuk dokter spesialis. Nah, kemudian di FKKMK UGM ini apa dok yang diprogramkan ke depan untuk membantu mencukupi kebutuhan itu? Ya, kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk prodi-prodi yang ada, kita naikkan kuotanya selama itu masih memenuhi aturan ya, kan ada standar rasionya juga ya. Jadi selama itu masih dimungkinkan, kita naikkan kuota di prodi-prodi tertentu, karena itu tadi untuk membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Itu pertama, dari yang sudah ada kita naikkan kuotanya. Yang kedua, kita juga membuka tadi yang saya sampaikan prodi-prodi baru, prodi-prodi spesialis yang baru yang kami Ya, belum punya, tapi itu dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kita buka. Misalnya yang belum lama ini bedah plastik, rekonstruksi dan estetik itu baru, kemudian juga BTKV, bedah toraks kardiovaskular itu juga baru. Jadi kalau memang itu ada kebutuhan, kita usahakan kita buka supaya bisa terpenuhi. Kalaupun sudah ada ya kita usahakan kita tingkatkan kuotanya supaya bisa menampung lebih banyak gitu. Itu Pak Bambang. Akan segera terbit. Majalah Politik Indonesia edisi khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reportase utama. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin. Dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Untuk informasi dan pemesanan, silahkan untuk menghubungi nomor dan email yang ada di video. ya. Di satu sisi kebutuhannya masih cukup banyak, tapi di sisi lain selalu berhadapan dengan fakta bahwa studi di kedokteran itu mahal dan eh, relatif lebih lebih lama. Nah, apa yang disarankan supaya kendala-kendala ini bisa diatasi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat masalah utamanya adalah distribusi. Jadi kalau Hmm, dari sisi produksi sebenarnya mungkin ya dalam waktu beberapa tahun mungkin bisa terpenuhi, tapi yang menjadi kendala utama itu adalah distribusi. Karena yang kita lihat kan sekarang lebih banyak menumpuk ya di sekitar Jawa, Bali, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat ke Indonesia Timur misalnya itu masih sangat kekurangan. Sehingga yang daya ungkitnya itu lebih besar dan lebih bisa mengatasi masalah, sebenarnya yang kami lihat adalah untuk mengatasi masalah distribusi ya, dokter, terutama spesialis di Indonesia. Nah, dengan itu kami sudah cukup lama menawarkan konsep AHS, ya, Academic Health System atau sistem kesehatan akademik yang juga sudah dipayungi oleh SKB, Surat Keputusan Bersama dua Menteri, Mendikbud dan Kemenkes, dan sekarang juga sudah diadopsi oleh eh, beberapa FK. Jadi di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa wilayah sistem kesehatan akademik. Kami adalah koordinator untuk AHS wilayah 4, yaitu menyangkut DIY, Jawa Tengah, dan semua provinsi di Kalimantan. Kemudian ada AHS yang dikoordinasi oleh teman-teman dari UNER, dari UI, dari UNHAS, dari USU, itu ada pembagiannya.
Nah, maksudnya adalah dengan model itu, maka kami di UGM, karena kami mengkoordinasi tiga tadi, DIY Jawa Tengah sama beberapa provinsi di Kalimantan, maka kami mencoba membantu distribusi tadi dan pemenuhan kebutuhan tadi dengan memetakan secara lebih detail pola kebutuhan yang ada, distribusi yang ada. Kemudian kami kerjasama dengan FK-FK setempat, misalnya ada Lambung Mangkurat, ada Mula Warman ya di Kalimantan, yang itu kemudian juga kita support kalau untuk kebutuhan membuka prodi-prodi spesialis yang baru. Untuk prodi dokter, misalnya kami mendapat mandat dari Dirjen Dikti untuk membantu pembukaan prodi dokter yang baru di Universitas Borneo Tarakan di Kalimantan Utara. Karena itu daerah perbatasan dan memang kekurangan dokter di daerah perbatasan itu, sehingga memang solusinya memang dibutuhkan produksi dokter di sana supaya tidak kemudian disekolahkan semua ke Jawa kemudian nggak kembali ke sana, tapi kemudian dibuka di sana dengan support kami, sehingga kami yang mendampingi mereka untuk tahun ini mulai menerima untuk mahasiswa kedokteran yang sudah Borneo Tarakan. Itu yang kami lakukan, Pak Bambang. Jadi tadi selain masalah kuota kami sendiri dan prodi kami sendiri, kami juga mensupport pembukaan prodi-prodi di wilayah AHS kami, baik itu prodi dokter yang baru maupun untuk dokter spesialis. Ya, kalau intervensi baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, misalnya dengan menyediakan beasiswa dari mahasiswa-mahasiswa daerah, itu cukup membantu apa tidak? Itu membantu dan sangat diapresiasi. Jadi memang itu juga yang selama ini kami dapatkan. Jadi banyak sekali peserta didik kami yang residen-residen BPDS itu juga kiriman-kiriman dari daerah-daerah dengan beasiswa-beasiswa dari daerah. Jadi memang ini selama ini sudah berjalan juga dari Kementerian Kesehatan juga ada beasiswa-beasiswa juga yang dikirim ke kami juga sehingga itu juga cukup membantu juga. Ya, nah khusus mengenai PPDS, Dok. UGM ini kan fakultas tadi kedokteran yang tertua. Apakah semua spesialis itu cabang spesialis itu sudah ada di UGM atau tadi masih mau apa membutuhkan membuka yang baru tadi? Belum semuanya, masih ada beberapa yang kita dalam proses untuk pembukaan karena juga untuk membuka sebuah prodi perlu proses yang panjang ya. Jadi kita yang besar-besar kita sudah punya, tapi ada beberapa yang masih dalam perencanaan juga, ada yang beberapa yang sudah masuk dalam proses untuk menunggu perizinan dan seterusnya. Jadi memang eh, kita belum bisa dikatakan lengkap sepenuhnya dan kita masih mencoba untuk mengusahakan atau membuka beberapa prodi baru, Pak Bambang. Ya. Nah, eh, akhir-akhir ini muncul ya kontroversi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan PPDS ini. Artinya Kementerian Kesehatan juga punya inisiasi untuk semacam menambah atau membuka sendiri PPDS itu. Nah, menurut dokter seperti apa rencana ini? Ya, jadi yang dimaksud adalah pendidikan dokter spesialis yang berbasis atau diselenggarakan oleh rumah sakit Ya. vertikal ya, yang itu memang sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Ya, kalau kami lebih melihatnya bahwa yang penting siapapun yang menggerakkan itu standarnya sama, kualitasnya sama, artinya kompetensinya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi dan itu ada mekanisme-mekanismenya. Jadi entah itu yang menggerakkan rumah sakit atau universitas, tapi harus bisa dijamin bahwa kompetensi-kompetensi yang memang itu diperlukan bisa didapatkan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya adalah quality sama patient safety yang kita ingin untuk dijaga dan untuk itu memang butuh banyak upaya dan sehingga itu yang harapan kita yang program-program di Kemenkes pun juga mengupayakan hal itu gitu sama-sama mengupayakan supaya kalaupun memang menghasilkan yang memang berkualitas dan itu memang bisa untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Ya, Dok, kalau yang dilaksanakan dan berbasis di rumah sakit itu melibatkan yang dari Kemendikbud atau tidak? Kalau secara aturan harus bekerja sama dengan universitas. Ya, Hmm. jadi kalau secara aturan dan itu yang sekarang baru dibahas ya, dari sisi detailnya karena kemarin kan
Pertama dari undang-undangnya kesehatan sudah, kemudian dari peraturan pemerintahnya juga sudah, kemudian sekarang pada tataran untuk menerjemahkan bahwa kalau dari regulasi memang itu bisa tapi harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, maka kemudian bentuknya bagaimana ini yang sekarang baru ditata dengan PKS-PKS. Jadi harus ada perjanjian kerjasama antara rumah sakit tersebut dengan perguruan-perguruan tinggi supaya tadi bisa tadi terjaga dari sisi kualitas dan seterusnya. Jadi untuk masing-masing rumah sakit yang ada itu kalau nggak salah karena tatarannya adalah seperti piloting begitu ada enam rumah sakit vertikal yang sebagian piloting untuk masing-masing itu ada perguruan tinggi yang mendampingi. Kebetulan sebagian besar di Jakarta sehingga yang mendampingi sebagian besar teman-teman di UI. Di Jogja kebetulan tidak sehingga kita tidak mendampingi untuk program tersebut. Ya. Ada semacam apa wacana atau perbedaan pendapat kalau yang diselenggarakan berbasis apa rumah sakit atau Kemenkes itu untuk PPDS semacam mendapat apa tambahan apa beasiswa atau mendapat insentif ketika belajar, sementara yang melalui Kemendikbud justru tidak boleh. Nah, itu kira-kira seperti apa? Sebenarnya tidak bisa dibedakan. Jadi harusnya Ya, baik yang masuk di program berbasis perguruan tinggi maupun di berbasis yang di bawah Kementerian Kesehatan langsung dua-duanya kalau residen harusnya mendapatkan insentif, ya, mendapatkan kompensasi. Ya, tinggal memang itu yang termasuk harus disepakati dalam berbagai perjanjian-perjanjian yang saya sebutkan tadi karena setiap fakultas kedokteran pasti punya rumah sakit pendidikan utama. Nah, dalam perjanjian itu harusnya kemudian dirinci hak dan kewajiban masing-masing, termasuk ya, kewajiban untuk bisa memberikan insentif tadi. Ini pun kami dalam proses itu untuk supaya bisa berjalan jadi sehingga tidak dibeda-bedakan antara yang baik masuk di programnya universitas maupun program yang berbasis rumah sakit vertikal tadi. ya. Tapi sampai sekarang yang seperti yang terjadi di Fakultas Kedokteran UGM itu belum bisa dilaksanakan ya. Ya tadi masih karena untuk itu dibutuhkan kejelasan tadi aturan-aturan yang Ya, ada. Yang di rumah sakit yang itu kan juga belum berjalan juga yang di Kemenkes. Kan ya. sama-sama belum. Jadi memang Itu banyak. sama-sama masih dalam proses PKS ini, Pak Bambang. Jadi memang PKS-nya Iya, belum belum ditandatangani, sehingga itu memang kalau memang sudah, maka itu baru bisa dilaksanakan. Karena tidak hanya menyangkut itu, jadi PKS-nya itu cukup detail, cukup kompleks dan banyak sekali aspek yang di situ, sehingga ini masih dalam diskusi. Tapi kalau itu sudah bisa disepakati ya harusnya bisa. ya. Baik. Lalu kalau mengenai apa intake ya, artinya kalau untuk program S1 kedokteran ya, program dokter mungkin apa namanya ketentuannya lebih jelas, artinya batasannya maksimal berapa yang bisa diterima dengan statusnya. Tapi kalau PPDS itu seperti apa, Prof? Artinya Sama, ada sama saja. batasan-batasan nggak? Ya, Sama saja, karena sama-sama kan diakreditasi. Jadi kan sama-sama ya, diakreditasi oleh Lampetekes. Jadi kan sama-sama ya, kita punya batasan-batasan itu dan terkait juga dengan rasio antara peserta didik dengan dosen itu sama. Jadi sama saja, cuman rasionya berbeda antara rasio di PPDS dengan rasio di S1. Tapi itu sama-sama ada batasannya. Jadi bukan tidak ya, ada batasnya, cuman angkanya saja berbeda karena kalau di PPDS itu kan harus lebih intens ya. Artinya kan interaksinya kan lebih tinggi, jumlahnya tidak banyak tapi dosanya juga harus lebih intens. Sedangkan kalau di S1 memang jumlahnya kan juga lebih besar juga dalam satu prodi itu. ya. Kalau di S1 range-nya antara 200, 250 sampai 300. Kalau Fakultas Kedokteran UGM per tahun berapa, Dok, yang diterima? Ya, kalau angka pastinya nanti mungkin moga-moga Pak Wede menyusul ya. Tapi kalau angkanya Iya, karena ada beberapa jalur tadi ya, kalau ya, ditambah-tambahkan. Tapi yang jelas ada kita kan punya yang jalur reguler, yang kemudian ada jalur yang IUP, yang International Undergraduate Program gitu untuk ininya. Ya, itu tiap tahun ada sedikit naik turunnya, tapi kalau rata-rata ya sekitar 250-an kalau saya tidak salah. Nanti angkanya bisa saya konfirmasi. Akan segera terbit.
Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul. Buku ini berisi mengenai 100 lebih profil perguruan tinggi yang telah mencapai akreditasi unggul. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi narabung yang tertera di video. Baik, kalau tidak salah di Fakultas Kedokteran juga ada untuk membantu masyarakat yang mungkin kurang beruntung, ada semacam sistem subsidi silang untuk mengatasi pembiayaan di kuliah yang dalam tanda petik relatif lebih mahal. Seperti apa ini prakteknya? Ya, itu sebenarnya sama saja dengan apa yang ada di itu. Jadi di UGM sistemnya sama semua dengan UKT itu. Dan Ya. sistemnya kalau di UKT itu kita ada beberapa kategori ya, ada beberapa kelompok. Ada yang UKT pendidikan unggul bersubsidi 100%, artinya tidak bayar sama sekali. Hmm. Itu yang paling ini, yang subsidi paling tinggi. Ada yang kita sebut UKT pendidikan unggul, yang itu sama sekali tidak bersubsidi, dan di tengah-tengah itu ada yang Hmm. subsidinya 75, 50, 25. Jadi itu skema yang sama yang seperti di fakultas-fakultas lain di UGM. Jadi tidak ada bedanya, sama-sama dengan kategori UKT tadi, ada yang sampai 100% tersubsidi, artinya ada bantuan tadi sehingga sama sekali tidak harus membayar. Ada yang memang harus membayar sepenuhnya, seutuhnya. Ya. Skemanya sama untuk semua fakultas yang Ya. ada di. Ya. Tetapi ada standar yang berbeda antara Fakultas Kedokteran dengan fakultas lain. Maksudnya bukan kategori UKT, tapi besaran UKT. Kalau Ya. kategori ya, kalau itu juga sebenarnya bukan fakultas kedokteran, tapi ada beberapa kelompok UKT di UGM itu contohnya. Jadi ada beberapa kelompok UKT, dan untuk masing-masing itu ada besarannya. Jadi kalau kalau itu maksudnya jadi bukan setiap fakultas punya UKT sendiri, tapi masing-masing fakultas itu ada kelompok-kelompok, bisa dikelompokkan, kemudian di kelompok-kelompok tertentu maka itu dia akan mengambil kelompok UKT untuk yang itu. Maksudnya itu Pak Bambang. Ya. Ya. Maksud saya bahwa secara umum begitu bahwa UKT di Fakultas Kedokteran itu lebih tinggi dibanding dengan UKT di fakultas yang lain. Ya, kalau lebih tinggi itu sangat wajar karena kebutuhan pembiayanya memang jauh Ya. lebih tinggi untuk laboratorium dan sebagainya, Ya. bahan-bahan ajar itu memang jauh-jauh lebih mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan universitas lain sangat-sangat rendah. UKT tertinggi kita 24 juta. Ya. Itu UKT yang tertinggi kita 24,7 juta. Itu sudah untuk kedokteran, itu sudah yang paling, dan itu sama dengan kedokteran hewan dan sama dengan Ya. kedokteran gigi yang saya bilang kelompok tadi. Jadi juga Ya. Ya. tidak lebih Ya. tinggi daripada, jadi bukan kedokteran itu paling tinggi dibandingkan yang lain, tapi Ya. masuk kelompok yang Ya. tinggi gitu. Ya. Baik, baik. Hmm. Jadi artinya ada kemungkinan ada calon mahasiswa yang merasa tidak bisa memilih itu karena kemampuannya agak tidak bisa mencapai seperti itu kira-kira. Nah, Enggak juga saya Pak mau Bambang, bertanya. karena maaf Ya, kalau itu enggak benar. Karena kan ada yang seratus ya, persen tidak bayar. ya. Baik. Jadi Yang itu memenuhi syarat. Ya, persepsinya itu yang keliru menurut saya. Jadi kalau tidak mampu, dia tidak akan bayar 24 juta. Itu ya, kan hanya yang mampu. Betul. iya baik. Jadi A- asumsi di a- masyarakat itu yang menurut saya perlu ya, dikoreksi, bahwa angka yang tertinggi itu hanya untuk ya, mereka yang mampu. Kalau tidak mampu pasti ya, akan berkurang bahkan sampai nol. Betul. ya. Artinya dimulai dari tes dulu, yang penting masuk dulu gitu, baru Betul. ditentukan. Iya, Oke, setelah itu jadi ditentukan dari kemampuan orang tua, kemampuan itu dari bukti-bukti yang ada, dan ya, tidak dikunci dari depan bahwa harus sekian, tapi itu memang setelah ya, itu kemudian ya ya. dilihat klasifikasinya untuk ini. Saya kira menarik, ini yang perlu banyak disosialisasikan. Yang penting kalau pengen masuk fakultas kedokteran ya tes dulu aja. Kalau Betul. masuk nanti baru kemampuannya diperhitungkan. Semacam itu, Prof ya.
Iya, dan kemudian juga kalaupun ada, karena kadang-kadang kan ke kondisi ekonomi itu ada naik turunnya ya. Jadi misalnya dalam Ya, konteks pandemi dan seterusnya, ternyata kemudian tadinya dia UKT-nya bisa tinggi, kemudian nggak mampu ya dia tidak mengajukan keringanan untuk ini. Jadi itu bukan terkunci begitu bahwa seakan-akan bahwa kalau terus nanti gimana kalau ternyata ya itu masih bisa. Ada prosesnya juga untuk adaptasi kalau memang terjadi sesuatu ya. ya, Kadang-kadang misalnya ada yang orang tuanya meninggal dalam perjalanan atau misal usahanya bangkrut dan sebagainya ya itu bisa mengajukan untuk sehingga bukan berarti bahwa akan terbebani seperti itu untuk seterusnya untuk ya. Baik. Fakultas Kedokteran UGM ini selain sudah tua, juga akreditasinya eh, cukup bagus ya. Nah, maka kemudian alumninya selain juga pasti sudah cukup banyak, pasti menduduki posisi-posisi yang strategis. Nah, mungkin bisa diceritakan mengenai alumni FKKM UGM ini, Bro. ya kalau alumni ya ini juga banyak sekali ya. Yang jelas memang sesuai dengan slogannya UGM yaitu locally rooted, globally respected. Atau Ya. kalau dalam konteksnya FKKM, alumni kita itu dari Jayapura sampai Jenewa gitu gampangannya. Dari mulai puskesmas di ujung sampai kantornya WHO itu kita punya alumni. Jadi mau Iya, mau ke ujung timur, mau ke New iya, York, mau ke Jenewa, mau ke Jakarta, itu alumni kita bertebaran di mana-mana iya, karena memang semboyan kita itu. Jadi kita punya banyak alumni yang berkarya di kepemerintahan, misalnya di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, sampai ke tadi ke WHO dan sebagainya. Kita juga punya banyak alumni yang itu memang mengabdi di pelosok-pelosok, dan itu sangat kita apresiasi juga. Kita juga punya alumni-alumni yang memang berkarir di bidang-bidang kewirausahaan yang kita apresiasi juga. Juga kita punya alumni-alumni yang lebih ini sebagai peneliti, akademisi, dan sebagainya. Jadi sangat bervariasi dan cukup banyak rekognisi-rekognisi yang didapatkan, ya misalnya baik yang nasional maupun internasional. Yang belum lama misalnya ada yang mendapatkan dulu Habibie Award, ada yang mendapatkan penghargaan di Time Top 100 People Most Influential in the World, juga pernah ada yang mendapatkan Top 10 Scientist oleh Nature, macam-macam. Jadi banyak sekali ini award-award dari alumni kita dan tadi menyangkut spektrum yang sangat luas, baik yang berkarya di bidang kepemerintahan tadi di kementerian sampai ke WHO ataupun mengabdi di daerah-daerah atau di tadi swasta, wirausaha dan seterusnya atau yang di dunia akademisi atau banyak juga yang di militer, polisi juga ada. Jadi spektrumnya sangat luas dan tadi cukup lengkap gitu bisa kita temukan dari New York sampai Jayapura tadi ada Pak Bambang. iya. Baik, yang mungkin menarik tadi selain kapasitas apa kemampuan profesional, eh, juga mungkin bisa diceritakan mengenai karakter Dok, yang khas eh, dokter UGM itu seperti apa? Karena ada yang berpendapat biasanya dokter-dokter lulusan UGM itu lebih lebih nerimo tadi ditempatkan di pelosok-pelosok juga eh, tidak mengeluh misalnya semacam itu. Seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya bukan Rimo, tapi semangat mengabdinya itu sangat tinggi ya. Jadi, Ya, karena dari awal UGM ini kan didirikan dalam konteks perjuangan. Jadi kan ini kan universitas yang didirikan di Yogyakarta sebagai simbol perjuangan kita setelah merdeka bahwa kita mampu mendirikan sebuah universitas dan waktu itu pendiri-pendiri kita termasuk Prof. Sarjito waktu menegaskan bahwa ini memang kita adalah untuk perjuangannya Indonesia dan itu semangat itu yang sampai sekarang masih kita warisi bahwa memang dari awal kita tekankan dan kita memang menerima peserta didik dari seluruh penjuru Indonesia lebur di sini dan itu selalu kita tekankan nilai-nilai keUGM-an, kebangsaan bahwa itu yang kita utamakan sehingga sampai sekarang pun semangat mengabdinya masih sangat kuat gitu untuk ininya. Sehingga memang kalau kita ke pelosok-pelosok akan banyak menemukan alumni-alumni UGM bukan semata-mata karena nerimo tadi, memang semangat untuk mengabdinya sangat tinggi. Jadi siap untuk dikirimkan ke DTPK daerah terpencil perbatasan kepulauan sekalipun bisa menemukan karena memang itu sudah
kita didik dari awal seperti itu. Dalam waktu mereka kuliah sekalipun, KKN itu juga sampai ke ujung-ujung sana, ke pulau-pulau, ke daerah terpencil dan seterusnya, bukan hanya di Jogja dan sekitarnya. Jadi itu sudah kita tanamkan gitu untuk ininya. Dan itu sudah juga pada pada saat pendidikan pun itu sudah masuk bahwa banyak sekali sejak mereka semester 1 itu interaksinya dengan masyarakat dan komunitas, sehingga memang sudah terbiasa berinteraksi dengan komunitas, dengan masyarakat, sehingga itu memang yang membuat mereka sangat terkondisikan gitu untuk community oriented untuk berinteraksi. Dan itu juga salah satu keunggulan atau kelebihannya KKMK itu konsep yang kita sebut dengan social accountability, akuntabilitas sosial, di mana memang kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kita berusaha apa yang kita hasilkan itu relevan bagi masyarakat, gitu, tanpa tentu melupakan excellence dan seterusnya. Demikian Pak Bang. Terakhir, Prof. Hmm. Tadi sudah digambarkan bahwa bagaimana profesi kedokteran ini langsung berhadapan dengan pelayanan di masyarakat. Nah, kemudian akhir-akhir ini muncul semacam apa ya, kontroversi atau mungkin perbedaan pendapat antara penyelenggara pendidikan dengan Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kalau dari sudut eh, dunia pendidikan dokter, sebenarnya yang ideal yang seperti apa dan apa yang diharapkan ke depan supaya dunia pendidikan dokter ini apa ya bisa berjalan dengan ideal dan menghasilkan produk untuk mencukupi kebutuhan di masyarakat. Ya, yang pertama tadi ada beberapa hal. Yang pertama yang kami sampaikan social accountability. Jadi kita Ya, mendorong supaya institusi-institusi pendidikan kedokteran itu ya dia socially accountable. Artinya ya, mencoba untuk memahami betul kebutuhan masyarakat dan berupaya betul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi menghasilkan produk-produk ataupun juga peserta atau lulusan-lulusan yang relevan untuk kebutuhan masyarakat. Itu spirit itu yang perlu untuk didorong untuk semuanya mengarah ke sana. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dari FKK MKUGM adalah kita sangat kuat untuk interprofesionalisme tadi ya, karena kita tidak hanya dokter tapi juga ada perawat, ada gizi, ada ya, kesehatan masyarakat, dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya multiprofesional, multidisiplin, dan itu yang harapan kami bisa didorong juga untuk semua universitas yang ada di Indonesia ini supaya semuanya menggunakan pendekatan yang sifatnya tadi interprofesional, karena tanpa itu susah pada saat di lapangan karena belum terbiasa untuk bekerja sama. Kalau kami dari saat pendidikan mereka sudah terbiasa bekerja sama karena pas kuliah pun bareng-bareng. Dan ada mata ya. kuliah di mana mereka bersama-sama memang antara mahasiswa kedokteran, mahasiswa gizi, mahasiswa keperawatan. Jadi sudah terbiasa bareng-bareng sehingga pas di masyarakat juga terbiasa juga untuk bekerja sama. Itu sangat membantu. Jadi selain ada semangat social accountable juga terbiasa bekerja sama. Kemudian tadi yang terakhir yang kami sampaikan konteks academic health system, sistem kesehatan akademik itu yang menjadi flagship kami. Semua kegiatan kami melalui itu karena itu memadukan, mengintegrasikan antara universitas dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, dengan puskesmas. Artinya ya di mana universitas itu berada, fakultas kedokteran itu berada, maka dia juga punya tanggung jawab untuk tadi bersama-sama dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit dan puskesmas untuk mengatasi masalah di wilayah tersebut. Gitu. Dan sehingga kalau itu terus-menerus bisa dilakukan dan sangat terpadu, maka kontribusi fakultas kedokteran terhadap masyarakat di wilayah itu akan semakin nyata, akan semakin kelihatan. Begitu Pak Bapak. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan informasi dan pengetahuan ini menambah tadi pengetahuan masyarakat untuk memahami masalah-masalah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan kedokteran dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, selamat bekerja Dok. Matur nuwun. Terima Wassalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia.
Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi